Malam itu, hujan deras mengguyur kota Jakarta, membasahi setiap sudut jalanan yang sudah mulai sepi. Di dalam sebuah apartemen kecil di lantai 6 sebuah gedung tua, Clara duduk terbungkus selimut, berusaha mengusir rasa dingin yang menyerang tubuhnya. Hujan di luar seolah memperburuk perasaan gelisah yang sejak beberapa hari terakhir menghantui pikirannya. Ada yang aneh dengan dirinya akhir-akhir ini. Mimpi buruk yang semakin sering datang, serta suara-suara aneh yang ia dengar, selalu mengusik tidurnya. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan yang tak bisa ia pahami, tapi ia tahu, malam itu akan mengubah segalanya. Ponselnya yang terletak di atas meja bergetar keras, membuat Clara terlonjak kaget. Ia melihat layar ponselnya, nama yang muncul di sana membuatnya terdiam sejenak. "Ibu?" gumamnya pelan. Ia mengernyitkan dahi, mencoba mencerna kenyataan. Sejak 2 tahun yang lalu, ibunya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Jadi, bagaimana mungkin ada panggilan masuk dari nomor yang tak mungkin lagi ada? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Clara menjawab telepon itu, berharap bisa meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi atau gangguan teknis. "Halo?" Suaranya terdengar cemas. Tak ada jawaban. Hanya suara desiran angin yang terdengar jelas melalui ponsel. Clara mencoba mengulanginya. "Ibu, apakah itu kamu?" Tanyanya dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan. Namun, hanya ada keheningan yang mencekam. Hatinya mulai berdebar kencang, dan ia merasakan suhu ruangan semakin dingin. Sekali lagi, ponselnya bergetar, kali ini lebih keras. Layar menunjukkan nama yang sama, "Ibu." Tanpa ragu, Clara menekan tombol hijau dan mengangkat teleponnya. "Ibu?" tanyanya lagi, suaranya hampir terhenti. "Ada yang ingin kau ketahui." Suara itu terdengar sangat familiar, namun sangat berbeda. Suara itu bukan suara ibu yang dulu, melainkan lebih seperti suara bisikan yang menggetarkan. Clara tercekat, mulutnya terasa kering. "Siapa ini?" tanyanya dengan suara tertahan, menahan rasa takut yang mulai menyelimuti dirinya. "Cek jam dindingmu." Suara itu menjawab dengan tenang, seolah tahu apa yang sedang ia pikirkan. Clara menoleh ke arah jam dinding di ruang tamunya. Jam itu sudah lama mati. Salah satu jarumnya terjatuh bertahun-tahun yang lalu. Namun entah mengapa, malam ini, jam tersebut tampak bergerak. Detik demi detik, jarum jam itu berputar, tetapi dengan arah yang salah. Clara menatapnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia merasa tubuhnya terperangkap dalam perasaan yang tak terdefinisikan. Setiap detik yang berlalu seolah membawa ketegangan yang lebih dalam. Perlahan, ia mendekati jam dinding yang sudah lama tidak ia perhatikan itu. Begitu dekat, ia bisa merasakan napasnya yang tercekat. Tiba-tiba, suara di ujung telepon kembali terdengar. "Jangan lihat lebih dekat, Clara." Suara itu terdengar lebih rendah, lebih menakutkan. Clara terkejut dan menoleh cepat ke arah teleponnya. Namun, ponselnya sudah mati, hanya ada layar hitam yang tampak kosong. Hatinya berdegup kencang, tubuhnya bergetar ketakutan. Tanpa memikirkan apa yang harus ia lakukan, Clara berlari keluar dari apartemennya. Namun, begitu kakinya melangkah keluar, sebuah suara lain terdengar, kali ini lebih jelas, lebih keras, seperti sebuah teriakan. "Jangan pergi, Clara." Clara berhenti seketika, menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapapun di lorong sepi itu. Suasana terasa semakin mencekam, seperti ada sesuatu yang mengawasinya, mengikuti setiap langkahnya. Clara merasa terperangkap di dalam sebuah teka-teki yang tak ia mengerti. Namun rasanya semakin jelas bahwa panggilan tersebut bukan hanya sebuah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengincarnya. Malam itu, Clara tidak kembali ke apartemennya. Ia menginap di rumah teman dekatnya, menunggu rasa takut mereda. Namun, meski berada di tempat yang lebih aman, rasa gelisah dan cemas tetap menyelimuti dirinya. Ia mencoba tidur, namun setiap kali matanya terpejam, suara telepon itu kembali mengganggunya, mengingatkannya akan sesuatu yang sangat mengerikan. Suara yang datang dari telepon tengah malam itu tidak hanya sekedar ancaman kosong. Ada sesuatu yang lebih jahat,
lebih gelap, yang menginginkan dirinya. Clara mulai menyadari bahwa apa yang baru saja ia alami bukanlah kebetulan. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada dirinya, mulai dari mimpi buruk hingga suara-suara aneh, semuanya saling berkaitan. Sesuatu atau seseorang sedang mencari tahu lebih banyak tentangnya, dan Clara tahu, ia tidak akan bisa melarikan diri begitu saja. Panggilan telepon itu baru saja dimulai. Clara mengunci pintu kamar teman dekatnya dengan cepat, seolah berharap bisa menghalangi segala sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Di dalam kamar yang terbilang sempit itu, ia duduk di sudut, mencoba menenangkan diri. Namun, detak jantungnya yang cepat dan napasnya yang terengah-engah membuat ketenangan itu semakin sulit dicapai. Di luar hujan masih mengguyur deras, seperti suara latar yang semakin menambah ketegangan dalam hatinya. Seiring dengan kegelisahan yang semakin meningkat, Clara merasa tubuhnya mulai terasa lelah. Namun pikirannya terus terjaga. Ia mencoba mengingat kembali semua peristiwa yang telah terjadi, menganalisis segala kemungkinan. Panggilan telepon yang datang tengah malam itu, suara yang familiar namun bukan ibunya, peringatan untuk tidak melihat jam dinding yang sudah lama mati, dan teriakan yang terdengar begitu nyata di telinganya. Clara mencoba berpikir rasional, tapi semakin ia merenung, semakin jelas bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Ponselnya tiba-tiba bergetar di atas meja. Suara getarannya yang cukup keras membuat Clara melompat kaget. Rasa takut kembali menggelayuti dirinya. Ia menatap ponsel itu dengan cemas, memeriksa layar yang menunjukkan nama yang sama, Ibu. Hati Clara mulai bergejolak, tubuhnya kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ragu-ragu, ia mengangkat ponselnya, berharap kali ini semuanya hanya sebuah kebetulan. Namun suara di ujung sana semakin mengintimidasi dirinya. Ibu? Ini kamu lagi, kan? Suara Clara terdengar nyaris hilang. Namun ia mencoba bertahan. Kali ini, suara itu menjawab dengan nada yang sangat dingin, jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Aku sudah memberitahumu untuk tidak melihat jam dinding. Sekarang, kamu sudah terlambat, Clara. Kata-kata itu seperti sembilu yang menusuk langsung ke hatinya. Clara merasa punggungnya dingin. Ada sesuatu yang janggal dengan suara itu, sesuatu yang sangat salah. Ini bukan ibunya, dan ini bukan mimpi. Sesuatu yang lebih gelap sedang menjeratnya, dan ia tidak bisa lagi melarikan diri. Siapa kamu? Clara hampir berbisik, tubuhnya gemetar. Ia merasakan hawa dingin yang semakin membekap dirinya, seolah ada kekuatan yang datang dari dalam ponselnya. Siapa aku tidak penting. Suara itu terdengar semakin jelas, lebih keras, dan seolah-olah semakin dekat. Apa yang penting adalah kamu. Kamu yang harus memecahkan teka-teki ini. Kalau tidak, kau akan kehilangan semuanya. Clara hampir tidak bisa mengerti apa yang dimaksud suara itu. Teka-teki? Kehilangan semuanya? Ia merasa dunia ini mulai berputar. Tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Perasaan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan menguasai dirinya. Ia mendengar lagi suara langkah kaki yang teredam di luar kamar, seolah ada seseorang yang mengintainya. Namun saat ia memeriksa, tak ada seorang pun. Suara itu kembali terdengar. Kali ini seolah menggetarkan seluruh tubuh Clara. Jangan coba lari, Clara. Jangan pikir kamu bisa menghindarinya. Kamu tidak bisa. Ponselnya kembali mati, menambah kegelapan dalam pikirannya. Dengan tangan gemetar, Clara meletakkan ponselnya di atas meja. Rasa ketakutan semakin mendalam, dan ia merasa terperangkap dalam sebuah permainan yang tidak ia inginkan. Apa yang harus ia lakukan? Siapa yang menghubunginya? Dan mengapa? Dengan pikiran yang berkecamuk, Clara berdiri dan berjalan menuju pintu. Ia harus mencari jawaban. Ia tidak bisa terus seperti ini. Tidak bisa terus terjebak dalam rasa takut yang tak berkesudahan. Perlahan ia membuka pintu dan keluar dari kamar temannya, melangkah ke lorong apartemen yang sunyi, hanya ditemani suara hujan yang tak kunjung reda. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi dirinya bergerak. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia berhenti sejenak. Semua lampu di ruangan itu mati,
Hanya ada cahaya samar dari luar yang menerobos melalui jendela yang tertutup rapat. Di meja tengah, ada sesuatu yang aneh. Sebuah foto lama yang tergeletak begitu saja. Clara mendekat, ragu-ragu. Namun sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk melihatnya lebih dekat. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama ibunya, dalam sebuah acara keluarga yang sederhana, diambil beberapa bulan sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa ibunya. Namun ada yang salah dengan foto itu. Wajah ibunya terlihat kabur, seolah tidak berada di dunia yang sama dengan Clara. Tatapan ibu yang biasanya penuh kehangatan kini tampak kosong dan menyeramkan, seperti sedang mengawasi dirinya dari kejauhan. Clara merasa darahnya membeku melihat foto itu. Ada sesuatu yang sangat menakutkan yang tidak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, pintu kamar temannya terbuka dengan suara berderit, dan seseorang berdiri di sana. Clara terkejut dan hampir jatuh. Namun ketika ia melihat wajah orang itu, ia langsung merasa lega. Itu adalah temannya, Maya. "Clara, kamu baik-baik saja?" tanya Maya. Wajahnya tampak khawatir. Clara hanya bisa mengangguk lemah. Namun perasaan cemas dalam dirinya semakin meningkat. Ada sesuatu yang salah, dan ia merasa Maya tidak sepenuhnya di sini. Ada sesuatu yang aneh dengan ruangan ini, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. "Maya," Clara memulai dengan suara yang tersendat, "aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku." Maya terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Clara. Lalu, Maya menjawab dengan suara pelan yang hampir tak terdengar. "Clara, mungkin ada sesuatu yang lebih gelap di luar sana. Tapi, kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan dirimu tertipu." Clara menatap Maya dengan penuh tanda tanya. "Tertipu? Maksudmu apa?" Namun sebelum Maya bisa menjawab, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari arah belakang mereka, diikuti dengan suara jeritan yang memecah kesunyian malam. Jeritan itu menggema di seluruh apartemen. Clara terlonjak, tubuhnya terhuyung mundur. Maya, yang berada di sampingnya, memegang lengan Clara dengan tangan dingin. "Clara, cepat, kita harus pergi dari sini," teriaknya. Wajahnya tampak pucat dan penuh kecemasan. Namun, Clara tidak bisa bergerak. Sesuatu di dalam dirinya membuat tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Suara jeritan yang baru saja mereka dengar kini berangsur-angsur menghilang, menyisakan keheningan yang semakin menyesakan. Suasana yang awalnya penuh dengan hujan deras kini terasa lebih gelap dan mencekam. Semua lampu di apartemen mati, dan ruangan yang semula terasa aman kini berubah menjadi sangat asing dan menakutkan. "Ada apa?" tanya Clara pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia berusaha untuk tetap tenang, tetapi rasa takut yang menghantui dirinya membuat kata-kata itu keluar dengan susah payah. "Apa yang baru saja terjadi? Apa yang menyebabkan jeritan itu?" Maya menatap Clara dengan tatapan serius, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, namun mulutnya terbungkam. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, seolah dunia di sekitar mereka menghilang perlahan-lahan. Clara merasa tubuhnya semakin berat, dan meskipun Maya sudah menarik tangannya, tubuh Clara tetap terpaku di tempat. Seseorang atau sesuatu sedang mengawasi mereka. "Clara," Maya akhirnya membuka suara, "kita tidak bisa berdiam di sini lebih lama lagi. Kamu harus percaya padaku. Ini bukan hanya tentang telepon itu. Ini lebih besar dari yang kamu pikirkan." Clara menatap Maya, matanya penuh pertanyaan. "Tapi apa yang terjadi, Maya? Kenapa suara itu bisa menghubungi aku? Apa yang ia inginkan?" Maya menarik napas panjang, kemudian mengedarkan pandangannya ke sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendekat. Ia berbisik pelan, "Ini bukan telepon biasa. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tetapi ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pahami. Kekuatan yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain." Clara tidak bisa menyembunyikan rasa bingung di wajahnya. "Dunia lain? Apa maksudmu?" Maya menghela napas berat. Ia duduk di kursi dekat meja, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela yang tertutup rapat, yang hanya dihiasi oleh kilatan cahaya petir dari luar. "Clara,
Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kita lawan dengan cara biasa. Ini bukan hanya sekadar gangguan telepon. Aku sudah mendengar cerita ini dari orang lain. Mereka yang pernah menerima telepon semacam itu, tidak pernah kembali ke kehidupan mereka yang dulu. Clara merasa darahnya berhenti mengalir. Apa yang dimaksud Maya? Apa yang dimaksud dengan tidak pernah kembali ke kehidupan mereka yang dulu? Jantung Clara berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi padanya? Apa yang ingin dicapai oleh suara misterius itu? Kenapa ia merasa semakin terperangkap? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Clara dengan suara serak. Ia merasa seperti dikejar-kejar oleh ketakutan yang tak bisa ia hindari. Pikirannya berputar, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang semakin rumit ini. Maya menatapnya dengan tatapan penuh keseriusan. Kamu harus mencari tahu apa yang terjadi dengan jam dinding itu, jawab Maya pelan, hampir tidak terdengar. Jam itu adalah kunci. Semua ini ada hubungannya dengan jam itu. Kamu harus mengerti mengapa suara itu memperingatkanmu tentang jam. Clara merasa semakin bingung. Jam dinding? Apa hubungannya dengan suara di telepon dan jeritan yang baru saja mereka dengar? Maya tampaknya yakin akan sesuatu. Namun Clara tidak bisa melihat gambar utuhnya. Ia merasa ada bagian dari cerita ini yang belum diceritakan dengan jelas. Namun, sebelum Clara bisa bertanya lebih jauh, suara langkah kaki kembali terdengar di luar pintu. Suara itu tidak terdengar biasa, dan kali ini, Clara bisa merasakannya lebih jelas. Suara itu sangat dekat, sangat mengancam. Langkah kaki itu semakin mendekat, seolah ada seseorang yang sedang berjalan menuju kamar mereka. Tanpa berpikir panjang, Maya berdiri dan mendekati jendela, lalu perlahan menutup tirai yang menutupi pandangannya keluar. Clara, bisik Maya. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka tahu kita ada di sini. Clara hanya bisa menatap Maya dengan penuh kebingungan. Siapa yang tahu mereka ada di sini? Apa yang dimaksud dengan mereka? Dalam keheningan yang semakin mencekam, suara ketukan di pintu terdengar semakin keras, menambah ketegangan di ruangan itu. Maya melihat ke arah pintu, matanya berbinar dengan ketakutan. Clara, dengar baik-baik, katanya dengan suara bergetar. Apapun yang terjadi, kamu harus pergi dan tidak pernah kembali ke sini. Kamu harus menghancurkan jam itu, menghancurkannya sebelum semuanya terlambat. Clara merasa tubuhnya menjadi beku. Apa maksud Maya? Menghancurkan jam? Clara ingin bertanya lebih lanjut, tetapi suara ketukan di pintu semakin keras, dan Maya mendekat dengan cepat, memegang pundaknya. Kita harus pergi sekarang, desaknya. Jika kamu ingin selamat, kamu harus ikut aku. Ini adalah satu-satunya cara. Clara merasa terombang-ambing antara ketakutan dan kebingungannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang benar-benar mengancam dirinya? Mengapa suara di telepon, yang katanya berasal dari ibunya, bisa begitu mengancam hidupnya? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam dirinya? Sesuatu yang belum ia sadari? Maya menarik Clara menuju pintu darurat, dan saat mereka berlari menuju tangga darurat, Clara mendengar suara di belakang mereka semakin mendekat. Pintu kamar itu kini terbuka lebar, dan dari dalam, terlihat bayangan gelap yang bergerak perlahan-lahan menuju mereka. Clara merasakan ada sesuatu yang mengintai mereka, mengawasi mereka dengan penuh kebencian. Maya menatap Clara dengan tatapan tajam. Kita harus cepat, teriaknya, mengerahkan semua tenaganya untuk membawa Clara lebih cepat lagi. Namun, Clara tahu, terlepas dari seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari apa yang telah mereka mulai. Maya menarik Clara semakin cepat, hampir menyeretnya menuruni tangga darurat yang sempit. Mereka melangkah tergesa-gesa, langkah kaki mereka memecah keheningan malam yang sepi. Clara merasa jantungnya berdetak lebih cepat, seperti setiap detakannya dipenuhi oleh rasa takut yang tak bisa ia bendung. Sesuatu di belakang mereka, sesuatu yang tak terlihat, semakin mendekat. Sesuatu yang tahu bahwa mereka sedang berusaha melarikan diri. Clara menoleh sejenak, dan meskipun hanya sekejap, ia merasa ada sesuatu yang melintas di ujung lorong,
Bayangan yang begitu gelap dan panjang, menyelimuti segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu bukan manusia, tetapi sesuatu yang lebih jahat. Sesuatu yang hanya bisa ia rasakan, bukan lihat dengan mata telanjang. Sebuah kekuatan yang datang dari kegelapan yang tak kasat mata. "Cepat, Clara! Jangan lihat ke belakang!" teriak Maya, menariknya lebih cepat. "Kita hampir sampai." Clara merasa tubuhnya semakin lelah. Kakinya terasa berat seperti terikat. Rasa takut semakin menguasai dirinya, tetapi Maya tidak memberikan kesempatan untuknya berhenti atau berpikir. Maya tahu apa yang mereka hadapi, tetapi Clara tidak. Ia hanya mengikuti, berlari tanpa tahu kemana arah mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu keluar darurat, Maya membuka pintu dengan cepat dan menuntun Clara keluar. Namun, begitu mereka melangkah keluar gedung, Clara merasakan sesuatu yang sangat aneh. Di luar, hujan masih turun dengan deras. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan malam itu. Udara terasa lebih berat, lebih padat, dan dunia seolah berubah menjadi lebih gelap dan misterius. Pemandangan di depan mereka tampak kabur, seperti kabut tebal yang menutupi segala sesuatu. "Kita harus pergi ke tempat yang lebih aman," kata Maya, suara terburu-buru namun tetap tenang. "Aku tahu tempat yang bisa menyembunyikan kita sementara waktu. Tapi kita harus segera ke sana sebelum mereka menemui kita." Clara hanya mengangguk, meskipun ia merasa tidak yakin apa yang dimaksud dengan mereka. Siapa yang mengejar mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Namun ia tahu satu hal yang pasti, mereka sedang dikejar oleh sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan dari yang ia bisa bayangkan. Maya memimpin mereka melalui lorong-lorong sempit yang gelap. Meskipun ada banyak orang yang masih tinggal di gedung tersebut, mereka tidak terlihat. Semua jendela tampak gelap, pintu-pintu rapat tertutup, seolah seluruh dunia di sekitar mereka telah berhenti berfungsi. Tidak ada suara dari jalanan yang biasa ramai, hanya suara gemuruh hujan dan desisan angin yang semakin kencang. Clara merasa seolah mereka sedang bergerak di dunia lain, dunia yang dipenuhi dengan bayangan dan kegelapan yang menunggu untuk menelan mereka. Ketika mereka sampai di sebuah pintu kayu tua yang terletak di ujung lorong, Maya berhenti sejenak dan menoleh ke arah Clara. Matanya terlihat serius, hampir seperti mengingatkan Clara akan sesuatu yang penting. "Clara," Maya mulai, suaranya pelan namun penuh ketegasan, "ini tempat yang sangat aman. Tapi kau harus tahu, setelah kita masuk, tidak ada jalan keluar kecuali kita berhasil menghadapinya. Semua ini, semua yang terjadi, berhubungan dengan sesuatu yang sangat tua dan sangat kuat. Kamu harus siap dengan apapun yang kita hadapi di dalam sana." Clara menatap Maya dengan tatapan bingung, mencoba mengerti apa yang sedang Maya katakan. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya ingin tahu siapa yang menghubungiku melalui telepon itu, dan mengapa aku merasa begitu takut." Maya membuka pintu dan menarik Clara masuk ke dalam. Begitu mereka berada di dalam, Clara merasakan suasana yang sangat berbeda. Udara terasa lebih kering dan dingin, meskipun mereka masih berada di luar hujan. Ruangan itu penuh dengan barang-barang antik dan benda-benda yang tampak sudah sangat tua, dikelilingi oleh banyak buku yang berjejer di rak kayu. Namun, di tengah semua barang itu, ada sesuatu yang terasa sangat kuat, sebuah aura yang penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Maya menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. "Ini adalah tempat yang akan mengungkapkan semuanya," kata Maya, suaranya serak. "Ini adalah tempat yang kau butuhkan untuk mengerti. Di sini kita akan belajar tentang apa yang sedang mengejar kita." Clara masih bingung, namun ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang sangat gelap. Maya melangkah ke sebuah meja kayu besar yang terletak di tengah ruangan. Di atasnya ada sebuah kotak kayu tua yang tampak sangat misterius. "Ini adalah buku kuno," kata Maya, membuka kotak itu dengan hati-hati. Buku ini sudah ada selama berabad-abad, dan hanya sedikit orang yang tahu tentangnya. Namun, orang-orang yang mencari tahu tentangnya, mereka selalu menemui akhir yang tragis. Clara mendekat, menatap buku itu dengan perasaan takut sekaligus penasaran. Di dalam buku tersebut,
Ada tulisan yang tampak seperti bahasa kuno yang tidak bisa ia pahami. Maya mulai membuka halaman-halaman buku itu satu persatu, dan Clara melihat gambar-gambar yang tampaknya menggambarkan makhluk-makhluk dari dunia lain. Makhluk yang tampak seperti bayangan gelap dengan bentuk yang tidak manusiawi, melayang di antara dua dunia. Kita berhadapan dengan kekuatan yang menghubungkan dua dunia, Clara, kata Maya, matanya tampak serius. Dua dunia yang saling terhubung, dan hanya sedikit orang yang bisa bertahan setelah mengetahui rahasia ini. Telepon yang kau terima adalah gerbang pembuka. Mereka, makhluk-makhluk itu, mendengar setiap kata yang kita ucapkan. Dan sekarang, mereka tahu bahwa kita tahu. Clara merasa tubuhnya semakin dingin. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang mengintainya dari dalam bayangan gelap yang mengelilingi mereka. Apa yang sedang terjadi padanya? Apa yang telah ia lakukan untuk membuatnya terjebak dalam permainan gelap ini? Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Clara, suara seraknya hampir tidak terdengar. Ia tidak tahu bagaimana cara bertahan dalam situasi seperti ini, tetapi ia tahu bahwa jika mereka tidak segera bertindak, semuanya akan terlambat. Maya menatap Clara dengan tatapan tajam. Kita harus membuka gerbang itu, gerbang yang menghubungkan kedua dunia. Hanya dengan cara itu kita bisa menghentikan mereka. Tapi untuk membuka gerbang itu, kita harus menghancurkan jam dinding yang kau lihat tadi. Jam itu adalah simbol dari kekuatan yang mengikat dua dunia. Tanpa itu, kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Clara merasa semuanya semakin membingungkan. Namun ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, mereka harus menemukan cara untuk menghentikan makhluk-makhluk yang mengintai mereka. Jika tidak, dunia yang mereka kenal akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa mereka hindari. Ruangan itu semakin terasa sempit dan berat. Clara berdiri di tengah-tengah buku-buku kuno yang berserakan, matanya terpaku pada Maya yang kini sibuk mencari sesuatu di antara tumpukan barang-barang antik. Clara masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Semua yang baru saja ia alami, telepon tengah malam, jeritan yang mengerikan, bayangan yang terus mengintainya, semuanya terasa begitu nyata, tetapi sangat sulit dipahami. Maya berhenti di sebuah meja kecil yang terletak di pojok ruangan. Di atas meja itu terletak sebuah peta kuno yang tampak sudah lusuh, tetapi masih bisa terbaca dengan jelas. Maya membuka peta tersebut dan menunjuk pada satu titik yang ada di sana. Ini adalah tempatnya, Clara, katanya dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Tempat yang menghubungkan dua dunia. Clara mendekat dan melihat titik yang ditunjuk oleh Maya. Itu adalah lokasi yang jauh dari kota, sebuah daerah terpencil di pegunungan yang tak dikenal. Tempat itu tidak hanya terletak jauh di luar kota, tetapi juga di daerah yang sama sekali tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tempat ini? Apa itu? Tanya Clara dengan kebingungan yang semakin mendalam. Mengapa kita harus pergi ke sana? Maya menatap Clara dengan serius, seolah berusaha memberi penjelasan yang sangat penting. Tempat ini adalah pintu gerbang antara dunia kita dan dunia lain. Dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh manusia. Mereka ada di sekitar kita, Clara. Mereka mengawasi kita, dan mereka tahu kita tahu. Mereka sudah tahu kita mendekati kebenaran, dan jika kita tidak segera bertindak, kita akan menjadi bagian dari dunia mereka selamanya. Clara menggigit bibir bawahnya, berusaha mencerna kata-kata Maya. Dunia lain? Makhluk-makhluk yang tidak terlihat? Semuanya terdengar seperti sebuah cerita horor. Namun kejadian-kejadian yang ia alami sangat nyata. Telepon yang datang di tengah malam, suara yang memanggil-manggil, hingga jeritan yang menggema di apartemen tadi malam. Semua itu tidak bisa dijelaskan dengan alasan rasional. Clara tahu bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan hal yang biasa. Jadi, kita harus pergi ke sana untuk menghentikan semua ini. Clara bertanya, suara tergetar karena ketakutan yang semakin menghimpit dirinya. Maya mengangguk, lalu kembali menatap peta dengan ekspresi serius. Kita harus menghancurkan sumber kekuatan itu, jam dinding yang kau lihat. Tanpa menghancurkannya, kita tidak akan pernah bisa menutup gerbang ini. Jam itu adalah kunci.
Kunci untuk menghubungkan dua dunia, dan mereka sudah mendeteksi kita. Jika kita tidak bertindak cepat, kita akan terperangkap. Clara bisa merasakan beratnya kata-kata itu. Ia tidak tahu apakah dirinya siap untuk menghadapi semua ini, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan mundur. Jika apa yang Maya katakan itu benar, maka hidupnya akan berubah selamanya. Tak ada lagi kehidupan seperti yang ia kenal. Jadi, bagaimana kita bisa menghancurkan jam itu? Clara bertanya, berharap ada jawaban yang lebih jelas. Maya menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Itu bukan sesuatu yang bisa kita hancurkan begitu saja. Kita perlu menemukan tempat yang tepat. Tempat di mana kekuatan itu berasal. Tempat yang sudah lama terlupakan, di mana gerbang tersebut berada. Peta itu mulai bergerak di bawah tangan Maya, dan Clara bisa melihat sebuah gambar aneh muncul di peta. Sebuah simbol yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Sebuah lingkaran yang dikelilingi oleh bentuk-bentuk yang rumit dan tak terdefinisikan. Simbol itu tampak familiar, dan Clara merasakan gelombang ketakutan kembali merayap di tubuhnya. Simbol itu sangat mirip dengan gambar yang pernah ia lihat di buku kuno yang berada di meja, yang menggambarkan makhluk-makhluk dari dunia lain. Ini adalah simbol dari dunia mereka, Maya menjelaskan, sambil menatap peta dengan hati-hati. Di tempat inilah kita bisa menemukan sumber kekuatan yang harus kita hancurkan. Ini bukan hanya tentang menghancurkan jam. Ini tentang menghancurkan koneksi antara dua dunia. Clara merasa dunia seakan berputar. Apa yang dimaksud dengan koneksi antara dua dunia? Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya? Mengapa ia terlibat dalam hal yang lebih besar dari sekadar telepon tengah malam yang aneh? Semua pertanyaan itu terpendam dalam benaknya, tetapi ia tahu satu hal, jika mereka tidak segera bertindak, mereka akan menjadi bagian dari kegelapan yang semakin mendekat. Baiklah, kata Clara, suara lemah namun penuh tekad. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Maya menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Kita pergi ke tempat itu. Kita harus pergi ke pegunungan yang ada di peta ini. Tempat itu mungkin tersembunyi, tetapi kita akan menemukannya. Di sana, kita akan menemukan cara untuk menghancurkan jam dan menutup gerbang ini. Namun, kita harus sangat berhati-hati. Mereka akan mengawasi setiap langkah kita. Clara mengangguk dengan ragu. Perasaan takut dan cemas masih memenuhi dirinya. Namun ia tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bisa lari dari kenyataan ini. Mereka harus menyelesaikan semuanya, atau mereka akan menjadi bagian dari dunia yang jauh lebih menakutkan dan gelap. Malam itu, Maya dan Clara berangkat. Mereka meninggalkan tempat persembunyian mereka, dengan tujuan yang jelas namun dipenuhi dengan ketidakpastian. Mereka harus menemukan tempat yang tersembunyi di peta, dan menghancurkan jam yang menghubungkan dua dunia. Jalan menuju tempat itu terjal, dan udara semakin dingin saat mereka menyusuri jalanan yang sepi. Hujan semakin deras, dan kegelapan malam semakin menebal. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia di sekitar mereka semakin menekan, mengingatkan mereka akan bahaya yang sedang mengintai. Clara menatap langit yang gelap, merasakan ketakutan yang semakin menggelayuti hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan malam. Suara langkah kaki yang berat dan teratur, semakin mendekat. Clara menoleh cepat, dan saat itu ia melihat bayangan gelap yang muncul dari balik pohon besar di sisi jalan. Bayangan itu bergerak perlahan, semakin mendekat, dan Clara bisa merasakan kehadiran makhluk itu, sesuatu yang tidak manusiawi, sesuatu yang mengawasi mereka tanpa bisa dilihat. Maya menahan napas dan berbisik, "Jangan berbalik. Jangan lihat mereka. Mereka tahu kita ada di sini." Clara menundukkan kepala, berusaha untuk tidak melihat apapun, namun ia tahu, sesuatu yang gelap dan jahat telah mengikutinya. Mereka tidak bisa lari, tidak bisa bersembunyi. Dunia ini sedang berubah, dan mereka adalah bagian dari perubahan itu. Kaki Clara terasa semakin berat. Setiap langkah yang mereka ambil menuju tujuan mereka di pegunungan itu, semakin terasa seperti beban yang tak tertahankan. Hujan yang tak henti-hentinya turun hanya menambah rasa dingin yang menusuk tulang. Di luar, malam semakin gelap,
dan udara semakin kental dengan rasa terancam. Bayangan gelap yang mengikuti mereka di sepanjang perjalanan semakin mendekat, meskipun Clara berusaha untuk tidak menoleh ke belakang, seperti yang Maya perintahkan. Mereka harus sampai ke tempat yang ditunjukkan di peta itu, dan menghancurkan jam yang menjadi sumber kekuatan jahat yang menghubungkan dua dunia. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat ke pegunungan yang diselimuti kabut. Clara bisa merasakan ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih jahat daripada apa yang bisa dibayangkan. Udara di sekitar mereka terasa semakin tebal, seperti ada kekuatan yang semakin mengikat mereka. Maya yang berada di sampingnya berjalan dengan tenang, meskipun jelas ada kecemasan yang terbayang di wajahnya. Mereka semakin dekat. Setelah berjam-jam berjalan melalui jalan setapak yang sempit dan penuh rintangan, mereka akhirnya sampai di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Gua itu tampak seperti pintu menuju dunia lain, gelap dan menakutkan, seolah menunggu untuk menelan siapapun yang memasuki dalamnya. "Kita sampai," kata Maya. Suaranya penuh ketegasan meski ada sedikit keraguan yang terpendam. "Tempat ini adalah gerbangnya. Di dalamnya, kita akan menemukan apa yang kita cari. Tapi kita harus berhati-hati. Tidak ada yang bisa diprediksi di sini." Clara mengangguk pelan, merasakan ketegangan di udara yang semakin terasa. Mereka melangkah masuk ke dalam gua, dan begitu mereka melangkah lebih dalam, suasana menjadi semakin mencekam. Dinding gua yang lembab memantulkan suara langkah kaki mereka yang bergema, seolah ruang itu tak berujung. Hati Clara berdebar semakin kencang, dan ia merasa seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi mereka, menyusup ke dalam setiap sudut gua yang gelap. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang tampak seperti altar kuno. Di tengah ruangan itu, ada sebuah batu besar yang dikelilingi oleh simbol-simbol aneh yang tampaknya terukir dengan tangan manusia zaman dahulu. Clara merasa tubuhnya merinding saat melihat simbol-simbol itu. Mereka tak hanya terlihat kuno, tetapi juga menakutkan, seperti memberi tanda akan sesuatu yang sangat gelap. Di atas batu itu, terletak jam dinding yang telah lama ia cari. Jam yang tampaknya tidak bergerak, tetapi juga sangat hidup dalam aura kekuatan yang memancar darinya. Jam itu tidak hanya terlihat tua dan rusak, tetapi juga memancarkan cahaya redup yang tidak seharusnya ada. Jam itu adalah titik koneksi yang mereka cari, dan Clara tahu bahwa untuk menghancurkannya, mereka harus memahami kekuatan yang mengalir di dalamnya. "Ini dia," bisik Maya, menatap jam itu dengan ketakutan yang tersembunyi di balik tatapannya. "Sekarang, kita harus menghancurkannya." Clara merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia tahu mereka berada di titik yang sangat berbahaya, di tempat yang diatur oleh kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Namun, apa yang mereka hadapi di depan mereka adalah satu-satunya cara untuk menutup gerbang antara dua dunia. Jika mereka gagal, dunia mereka akan dipenuhi oleh kegelapan yang tak bisa mereka hindari. Maya mengangkat tangan, dan dengan lembut menyentuh permukaan jam itu. Sesuatu yang aneh terjadi. Segera setelah sentuhan itu, cahaya dari jam menyala semakin terang, seolah bereaksi terhadap keberadaan mereka. Tiba-tiba, seluruh gua bergetar, dan suara dentingan jam itu terdengar sangat keras, menembus keheningan yang mendalam. Clara merasa dunia di sekelilingnya berputar, dan sebuah kekuatan gelap mulai merayap ke seluruh tubuhnya. "Cepat, Clara! Hancurkan jam itu!" teriak Maya. Suaranya hampir tenggelam dalam dentingan yang semakin keras. "Hanya dengan menghancurkannya kita bisa menutup gerbang ini." Clara, dengan tangan yang gemetar, menggenggam sebuah batu besar yang tergeletak di dekat altar. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan batu itu ke arah jam dinding. Batu itu meluncur cepat dan mengenai jam tersebut dengan keras. Dalam sekejap, sebuah ledakan cahaya terang memenuhi gua, membutakan Clara sejenak. Suara dentingan jam itu berhenti seketika, dan seketika itu pula, dunia sekelilingnya terasa sunyi. Saat Clara membuka matanya, semuanya sudah berubah. Gua yang sebelumnya gelap dan penuh aura mistis kini tampak hampa dan kosong. Jam yang sebelumnya berada di atas batu itu kini telah hancur berkeping-keping, tak menyisakan apapun. Tetapi Clara tahu, meskipun jam itu telah dihancurkan,
Kekuatan yang ada di dalamnya tidak serta-merta hilang begitu saja. Maya terjatuh ke tanah, kelelahan dan terengah-engah. "Kita berhasil, Clara," katanya dengan suara lemah. Gerbang itu tertutup. Clara menatap sekeliling dengan hati-hati, merasa ada yang masih aneh. Mereka mungkin telah menghancurkan jam itu, tetapi rasa takut dan kegelapan yang mengelilingi mereka masih terasa begitu nyata. Apakah semuanya benar-benar berakhir? Apakah mereka sudah aman? Namun, saat Clara berbalik untuk melihat Maya, sesuatu yang aneh terjadi. Maya tidak ada di sana. Gua itu kembali sepi, dan Clara merasa perasaan dingin kembali merayap di sekelilingnya. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar lagi, seperti sebuah kenangan yang tak bisa dilupakan. "Clara," suara itu memanggilnya, serupa dengan suara di telepon yang telah mengganggunya sejak awal. Clara menoleh, dan ia melihat bayangan Maya yang menghilang perlahan ke dalam kegelapan. Saat itu, Clara menyadari sesuatu yang menakutkan. Apa yang baru saja mereka hancurkan mungkin belum sepenuhnya menghilang. Mungkin mereka baru saja membuka jalan baru untuk sesuatu yang lebih gelap lagi. Dengan perasaan terperangkap, Clara berlari keluar dari gua, meninggalkan kegelapan di belakangnya. Tetapi ia tahu satu hal yang pasti, dunia mereka mungkin telah berubah selamanya, dan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menunggu di luar sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.